Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardita Aprilia Rahman dengan NIM 289205000 dari Prodi Manajemen Bisnis. Berikut tampilan video edukasi saya untuk UAS semester 1 dengan mata kuliah Etika Bisnis. Dosen pengampu saya Bapak Roma Iskandar, SEMM, Universitas Pancasakti. Di video kali ini saya akan menjelaskan ada beberapa hal tentang pengantar dan latar belakang masalah etika bisnis. Lalu yang kedua ada analisis permasalahan siapa yang salah, kenapa terjadi, dan apa pelanggaran etisnya. Ketiga, bagaimana solusi atau penyelesaian dari kasus atau masalah tersebut. Jadi saya di sini diberikan tugas untuk mencari salah satu contoh kasus pelanggaran dari etika bisnis yang terjadi di dunia bisnis. Contoh kasus yang pertama yaitu ada Starbucks. Starbucks membuat strategi clustering. Strategi itu dapat dikenal sebagai strategi yang dapat memaksa perusahaan kecil untuk keluar dari bisnis. Hal itu dapat kita ketahui dengan adanya bentuk Starbucks di sudut-sudut jalan tempat pembelanjaan. Hal tersebut membuat tempat-tempat film seperti Best in Show yang tidak menyukai cara kerjanya. Yang kedua, ada contoh kasus dari perusahaan Nike, yaitu praktik manufaktur yang telah dilakukan perusahaan Nike, yaitu memproduksi sepatu lepas pantai untuk menghemat uang. Dan Nike telah melakukan pangsa sweatshop dalam bidang manufaktur yang hasilnya pihak Nike mendapatkan kecaman atas pelanggaran hak asasi manusia. Latar belakang masalahnya yaitu memiliki sebuah usaha atau bisnis saat ini sudah memiliki pilihan dari banyak orang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka akan berlomba-lomba dalam mengelola bisnisnya agar semakin besar dan paling menonjol di antara pesaing-pesaingnya. Layaknya dalam suatu profesi atau kehidupan sehari-hari, mengelola sebuah bisnis juga terdapat etika bisnis yang harus dipenuhi oleh setiap pengusaha hingga perusahaan. Namun meskipun sudah ada etika bisnis yang telah mengatur jalannya usaha, tidak bisa dipungkiri jika masih banyak pelanggaran-pelanggaran etika bisnis dan aturan-aturan bisnis yang terjadi. Udah banyak banget ya teman-teman. Sebenarnya Starbucks sama Nike itu juga hanya suatu dua contoh kecil aja, tapi di luar itu masih banyak banget. Lalu ada analisis permasalahan siapa yang salah, kenapa terjadi, dan apa pelanggaran etisnya. Pelanggaran aturan etika bisnis yang sering terjadi dikelompokkan dalam beberapa aspek-aspek seperti berikut, yaitu salah satunya esensi terbesar dalam berbisnis yaitu menjalin sebuah kemitraan yang terkait erat dengan transaksi bisnis. Inilah hal yang menyebabkan para organisasi dan komunitas-komunitas pengusaha mengalami peningkatan dan transaksi bisnis yang terus tumbuh. Namun di belakang peningkatan transaksi bisnis yang terus tumbuh, tetap saja terjadi pelanggaran etika yang sering terjadi. Berikut contohnya. Analisis permasalahan siapa yang salah, kenapa terjadi, dan apa pelanggaran etisnya. Yang pertama, penipuan. Dalam transaksi bisnis yang tidak transparan, penipuan adalah hal awal yang harus kita khawatirkan. Karena hal penipuan ini menjadi sebuah contoh pelanggaran yang dapat mencoreng etika bisnis sebuah atau suatu perusahaan. Jika hal tersebut telah terjadi, maka tindakan itu dapat mengarah ke tindakan kriminal yang tentunya itu akan merusak hubungan bisnis kita juga, dapat merugikan pihak lain. Yang kedua, paksaan. Demi untuk memenangkan sebuah persaingan yang akan menghasilkan banyak keuntungan atau laba, sebuah perusahaan seringkali menggunakan cara-cara hingga metode yang mengarah kepada suatu pelanggaran etika bisnis. Karena banyak banget sekarang oknum atau para pengusaha yang menggali cara, walaupun itu caranya salah ya teman-teman. Yang penting demi sebuah kemajuan, demi sebuah perkembangan perusahaan yang signifikan yang diharapkan. Jadi banyak banget pelanggaran etika bisnis yang terjadi saat ini. Bagaimana sih solusi untuk penyelesaian dari sebuah kasus atau masalah tersebut? Dengan metode ini, paksaan ini, pihak pesaing bisnis seringkali menggunakan praktik dalam memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan. Perilaku yang diinginkan pesaing, baik melalui tindakan atau tidak bertindak. Cara yang dilakukan yaitu menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi. Juga hal-hal yang terbentuk dari tekanan maupun kekuatan hingga jabatan. Pemaksaan ini dikondisikan sebagai kejahatan paksaan yang otomatis menjadi salah satu bentuk pelanggaran etika bisnis
yang sama sekali tidak etis atau tidak boleh untuk ditiru. Saran-saran dan penutup dalam saran ialah etika dalam investasi. Investasi memiliki tujuan dalam pengembangan usaha secara positif yang dimana terdapat sebuah kesepakatan antara pihak pemodal dan yang diberi modal. Karena itu dalam memperhatikan perjanjian terkait dengan investasi dan pengelolaannya harus dilakukan secara cermat. Hal itu dapat dilakukan dengan bersikap terbuka dalam pengelolaan anggaran-anggaran perusahaan agar hubungan antar investor dan perusahaan dapat terjalin dengan baik. Seringkali pelanggaran etika bisnis ini terjadi dari hal-hal sering tidak terduga. Agar terhindar dari sanksi hukum, maka hendaklah kita melakukan bisnis yang baik, jujur, dan sesuai dengan etika bisnis yang telah diterapkan. Sifat transparan terhadap segala hal yang bersikap positif untuk menghindari persaingan hingga perselisihan antar kedua belah pihak menjadi landasan awal dari pelanggaran etika bisnis sendiri. Juga dalam hal memegang teguh amanah, kejujuran, serta dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk menghindari bisnis atau usaha yang kita terhadap segala bentuk pelanggaran etika bisnis. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Jadi yang bisa disimpulkan saat ini ya, etika bisnis ini adalah sebuah tata cara, peraturan cara bermain sebuah perusahaan dengan lawan kompetitornya itu sendiri. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video edukasi saya saat ini bisa menjadi suatu tambahan wawasan untuk teman-teman semua. Assalamualaikum.